Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Semoga seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Pawai Kuasa Kekafiran Secara Luar. Ayat intinya diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Keterangannya, dengan cepat manusia berbaris di bawah panji yang mereka telah pilih, dengan tidak sabar menunggu dan mengawasi pergerakan para pemimpin mereka. Terdapat orang-orang yang sedang menunggu dan memperhatikan serta bekerja untuk kedatangan Tuhan. Sementara pihak yang lain dengan cepat jatuh ke dalam barisan di bawah pimpinan si murtad besar yang pertama itu. Mereka mencari Allah dalam kemanusiaan dan setan mengadakan bentuk yang mereka cari. Orang banyak akan begitu terperdaya melalui penolakan mereka terhadap kebenaran, sehingga mereka akan menerima pemalsuan. Manusia dipuji-puji sebagai Allah. Sementara kita mendekati masa kesudahan, akan ada pawai kuasa kekafiran yang lebih besar dan semakin lebih besar lagi secara luar. Dewa-dewa kafir akan menyatakan tanda kuasa mereka dan akan mempertunjukkan diri mereka sendiri di kota-kota dunia, dan gambaran ini sudah mulai digenapi. Dengan pelbagai citra, Tuhan Yesus menyatakan kepada Yohanes tabiat yang jahat dan pengaruh yang menggiurkan dari mereka yang telah terkenal karena penganiayaan mereka terhadap umat Allah. Dengan cermat, semua memerlukan kebijaksanaan untuk menyelidiki rahasia kejahatan yang tergambar dengan begitu besar dalam penyelesaian sejarah dunia. Tepat pada zaman di mana kita hidup, Tuhan telah memanggil umatnya dan memberi mereka suatu pekabaran untuk ditanggung. Ia telah memanggil mereka untuk membongkar kejahatan manusia berdosa yang telah membuat undang-undang hari Minggu suatu kuasa yang jelas yang telah berpikir untuk mengubah masa dan hukum, dan untuk menganiaya umat Allah yang berdiri teguh untuk menghormatinya dengan memelihara hanya hari Sabat yang benar, yaitu Sabat penciptaan. Bahaya masa kesudahan sudah di depan kita, dan kita harus memberi amaran kepada orang-orang tentang bahaya di mana mereka berada. Janganlah pandangan hikmat yang telah dinyatakan nubuatan tinggal tak terjamah. Jikalau umat kita setengah berjaga, jikalau mereka menyadari dekatnya peristiwa-peristiwa yang ditonjolkan dalam Wahyu, suatu pembaharuan harus diadakan dalam gereja-gereja kita, dan banyak lagi yang akan percaya pekabaran itu. Kita tidak mempunyai waktu untuk disia-siakan. Allah memanggil kita supaya berjaga untuk jiwa-jiwa sebagaimana mereka harus memberikan pertanggung jawab. Pawai kuasa kekafiran secara luar. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Nubuatan demi nubuatan yang telah tergenapi dan yang akan terus tergenapi seharusnya menuntun umat-umat Tuhan untuk memperhatikan tanda-tanda zaman yang tertulis dalam kitab Daniel dan Wahyu. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita semuanya mempersiapkan diri, keluarga, jemaat, bahkan sahabat-sahabat, rekan-rekan kita untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kita semuanya, bahkan seluruh keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita, jemaat Tuhan, tidak ada satupun yang akan ketinggalan
ketika Tuhan datang menjemput kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Bantu kami untuk belajar lebih peka akan kehendak Tuhan, dan bantu kami untuk mempelajari lebih dalam akan firman-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk bisa menghidupkan dalam kehidupan kami bisa dimampukan untuk siap menerima roh jan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Ya Bapa, secara khusus kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga, diberikan iman yang kuat, sehingga dengan pertolongan Tuhan, dalam setiap pergumulan, tantangan iman yang Kau izinkan kami alami, kami dapat dimampukan untuk menang, bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkau yang terus menyanggupkan dan menguatkan kami. Apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit, yang bergumul karena berduka cita atau dalam pergumulan apapun, kiranya Allah yang Maha Baik memberkati, mengurapi, membukakan jalan keluar yang terbaik, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan terus merasakan indahnya bersekutu, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.